biasa Ustaz, 75 miliar. Tapi ada kekurangannya. Saya nggak datang. Saya ada kekurangan. Saya juga nggak datang. Kenapa saya tidak diundang? Saya nggak datang karena juga nggak diundang sebenarnya. Jangan sedih. Nah tapi gini Ustaz ya, ini pertanyaan nih. Karena ada suami istri sama-sama mengumpulkan harta. Terus bagaimana pembagian harta yang akan diaudit? Apakah suaminya ini akan lebih besar bertanggung jawabnya atau sama-sama dengan istrinya? Mohon izin penjelasannya, Fadhil Ustaz. Makasih banyak Mas Fadli, izin Habib dan izin Ustaz Ahmad kan. Dan Fadli kan? Ya baik. Betul. Ahmad. Kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hari ini Masya Allah tabarakallah 16 Jumadil Awal. Di mana kita akan mendapatkan keberkahan untuk persiapan menuju bulan Ramadan. Amin. Tapi tunggu dulu, semua akan diperiksa, akan diaudit. Terima kasih banyak tim Islam tidak mengangkat tema ini untuk memberikan peringatan kepada kita untuk lebih waspada. Hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Maka perhitungkanlah diri kita sebelum diperhitungkan. Biasanya orang keluarkan zakatnya di bulan Ramadan ya. Supaya palanya lebih banyak. Bagus itu. Ayo catat. Gimana nih gelang-gelangnya ibu-ibu, emasnya ibu-ibu. Gimana nih pengeluaran zakatnya. Dan ingat pertanggungjawaban terbesar adalah pada suami. Karena suamilah yang bertanggung jawab. Lalu bagaimana kalau dua-duanya bekerja? Maka tetap semua akan diminta pertanggungjawabannya. Karena setiap harta akan ditanya dari mana ke mana. 1, 2, 3. Dari mana ke mana? Lalu diproses lagi. Gimana dia datangkan, bagaimana prosesnya penggunaannya. Dan dikemanakan nanti ada akhirnya. Sementara laki-laki pemeriksaannya lebih banyak. Karena dia akan bertanggung jawab. Meskipun wanita itu bekerja, tetap tanggung jawab sosok suami. Betul. Bagaimana istrinya bekerja. Sebagai pencari nafkah juga. Karena gini, yang bertanggung jawab mencari nafkah adalah suami. Maka suami tetap diminta pertanggung jawabannya. Kenapa istrinya bekerja? Kenapa dia tidak bertanggung jawab? Ini namanya datang nggak diundang, pulang nggak diantar, duduk sendiri. Tepuk tangan Pak Ustadz Maulana. Ini Masya Allah luar biasa. Makasih banyak jamaah. Ada lagi video tayangan ya tentang viral jerit tangis nenek. Nenek siapa? Marbiah diusir anak angkatnya dari rumah. Ini di tayangannya nih. Siti Marbiah, warga Banyuasin, Kabupaten Sumsel tak kuasa menahan amarah usai hartanya diduga dikuasai sang anak angkat. AY, selama 8 bulan, Siti Marbiah harus luntang-lantung menumpang hidup di rumah tetangga dan kerabat setelah diusir anak angkat yang telah dibesarkannya itu. Padahal rumah tersebut merupakan miliknya. Menurut kuasa hukum Siti Marbiah, Jalas Boang Manalu, kliennya Siti Marbiah tidak memiliki anak sehingga ia mengangkat AY menjadi anak angkat saat berumur 2 tahun. Seperti normalnya, walaupun anak angkat tetapi tetap diperlakukan seperti anak sendiri. Ya inilah dia ya, nauzubillah summa nauzubillah dia yang punya anak, ayo didik, bukan cuma anak angkat aja, kadang-kadang anak kandung juga begitu juga sama, nauzubillah min zalik. Nah Bib, ini pertanyaan nih Bib, nih katanya ada istilah harta diambil orang lain. Terus bagaimana jika harta ini kita berikan kepada orang lain, contoh misalnya warisan, pertanggungjawaban hisapnya ini bagaimana nih Bib? Mohon izin Fadl, silakan Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Memang Masya Allah Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib rawahul Baihaqi fi Syu'bil Iman. Beliau mengatakan ad-dunya halaluha hisab wa haramuha iqab. Kata Sayyidina Imam Ali bin Abi Talib, dunia ini halalnya aja, halalnya itu dihisab. Seperti nanti disampaikan halalnya saja dihisab. Wa haramuha iqab. Dan apabila kita mendapatkan dunia tersebut dari hal yang haram, hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hisabnya berupa iqab. Jadi hisabnya berupa nanti siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun harta yang kita berikan kepada orang itu amal jariah itu ada 2.
Ada amal jariah yang baik, ada amal jariah yang buruk. Ketika kita berikan harta kita dengan sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, maka ini harta menjadi kekal. Artinya pahalanya kekal di hadapan bersama Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatu. Tapi apabila harta tersebut kita berikan untuk sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi amal jariah yang buruk. Jadi kalau ditanyakan bagaimana harta yang kita berikan kepada orang, kita lihat harta yang kita berikan itu bagaimana. Harta itu untuk kebaikan atau harta tersebut untuk kemaksiatan. Makanya Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib pun mengatakan, makanya kunu abna'al akhirah wala takunu abna'ad dunya. Kalau kita pengen harta kita ini bagus, kita titipkan kepada orang yang bagus, kita titipkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya niat di dalam hati kita apa? Kunu abna'al akhirah, maka jadilah kalian pengikut akhirat. Kalau kalian pengikut akhirat, kalian akan paham, oh kita gunakan apa ini harta kita, harus di jalan Allah. Wala takunu abna'ad dunya, jangan menjadi hamba dunia, pengikut-pengikut dunia, sehingga kita nggak mikirin harta kita keluar itu untuk apa. Masya Allah. Terima kasih banyak Habib atas penjelasannya. Sama-sama. Jazakallah khairan. Kasih tepuk tangan buat Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Ada lagi nih ya, mungkin pernah tahu yang namanya penagih hutang keliling. Nah ini biasanya nih bunganya nih jauh lebih tinggi. Yang mau ditanyakan itu adalah bagaimana jika orang yang mengumpulkan harta dari hasil bunga atau dari riba. Nah ini bagaimana cara pertanggungjawaban di akhirat? Coba kita tanya guru kita Ustadz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustadz Ahmad Khan. Fadhil Ustadz Ahmad Khan. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah balasan atau hisab orang-orang yang di dunianya suka mengkonsumsi harta riba? Dijelaskan oleh ulama bahwa orang yang makan harta riba di dunia dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia di dalam kubur juga dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, saat dia bangkit dari kubur juga disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan nanti juga di akhirat mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan bahwasanya orang yang makan harta riba, kata Allah Subhanahu wa taala, hukuman atau hisab bagi orang yang makan harta riba di dunia, Allah katakan dalam Al-Qur'an, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Allah Subhanahu wa taala akan menghancur leburkan harta yang diperoleh dari riba, dan Allah Subhanahu wa taala akan suburkan harta yang selalu disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada istilahnya orang yang mendapatkan harta dari riba dia bakalan kaya, pasti bakalan bangkrut, pasti bakalan binasa, pasti bakalan belangsak hidupnya. Sebagaimana di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Rasul Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, ma ahadun aktsaro minar riba ila akibatahu ila kilah. Kata Nabi Muhammad, tidaklah seseorang itu dia seringkali mengkonsumsi sesuatu dari yang riba. Dia kumpulkan hartanya dari sesuatu yang riba, kecuali hartanya bakal dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia aja dia punya harta kagak ada berkahnya, dihabisin sama Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi ketika nanti pada saat dia di dalam kubur, orang yang makan riba di dalam kubur juga disiksa. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya nanti orang yang riba itu, Nabi menjelaskan juga di dalam kitab Musnadnya Imam Ahmad, pada saat marortu lailatan usriyabi, ketika aku berangkat Isra wal Mi'raj, aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala anna rajulan yasbah fi nahrin wa yulqamul hijarah. Ada orang-orang yang nanti di dalam kuburnya itu mereka diperlihatkan dia berenang di dalam satu sungai yang sungainya itu panasnya luar biasa dan mulutnya dimasukkan api, dimasukkan batu-batu yang panas. Ketika ditanya siapa mereka, akil riba, orang yang makan harta riba. Belum lagi nanti hisapnya ketika bangkit dari kubur, dikatakan dalam Al-Quran, yakumuna kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitonun minal mas. Dia bangun seperti orang yang kesurupan. Dan nanti di neraka
mereka akan diadab masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita mendekati riba. Makasih banyak Ustaz Ahmad Khan. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad Khan. Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi masih membahas tentang tema kita ya. Di hari ini hati-hati hartamu akan diaudit di akhirat. Tetap di Islam itu indah. Jamaah